Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati para wakasek urusan dari sempat hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu dan tenaga pendidikan yang sempat hadir. Pertama-tama mari kita mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tanpa pula kita kirimkan salam dan selawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam terang benderang yang seperti yang kita rasakan saat ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, akhir-akhir ini banyak yang membicarakan tentang SKP 2022. Ya, seperti surat edaran yang sama-sama kita ketahui bahwa ini merupakan salah satu piloting project Provinsi Sulawesi Selatan, di mana salah satu provinsi yang diberi kewenangan untuk mengakses aplikasi yang disebut e-kinerja. Aplikasi e-kinerja ini nanti digunakan untuk menginput SKP online. Ya. Jadi mungkin Bapak Ibu ini merupakan hal baru bagi kita. Terkait dengan SKP, kalau sebelumnya SKP yang di store itu dalam bentuk manual, sekarang berbeda dibanding dengan tahun 2021 ke bawah. Sekarang SKP 2022 sebagaimana di dalam Permen PAN RB nomor 6 tahun 2022 bahwa model SKP tahun 2022 itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dan yang lebih spesifik lagi adalah SKP-nya harus diinput online di dalam aplikasi e-kinerja. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan mempraktekkan bagaimana cara menginput SKP di dalam aplikasi e-kinerja. Pertama-tama, Bapak Ibu silahkan buka akunnya masing-masing. Sebenarnya tidak harus buka akun masing-masing, bisa pakai akun yang lain. Ya. Tapi sebaiknya buka akunnya masing-masing. Misalnya di sini saya contohkan adalah saya buka akun saya. Ya, setelah terbuka, mari kita arahkan kursor ke mesin pencarian Google Chrome atau mesin pencarian yang lain seperti ini. Ketikkan e-kinerja. Biasanya kalau sudah pernah dibuka, otomatis langsung ada e-kinerja, langsung klik kiri. Setelah itu muncul beberapa informasi, kita pilih e-kinerja 2022 sehingga tampil layarnya seperti ini. E-kinerja, kemudian di sini silahkan login dengan user MySAPK. Klik login. Saya kira Bapak Ibu sudah tahu akunnya ya, khusus akun MySAPK-nya, username, nick, dan passwordnya itu adalah yang Bapak Ibu buat waktu membuat akun MySAPK. Sampai di sini ya, sudah tampilannya sudah seperti ini. Oke, saya langsung praktekkan SKP saya. Sign in. Oke, tunggu beberapa saat kemudian akan muncullah dashboard e-kinerja. Seperti inilah tampilan aplikasi e-kinerja untuk menginput SKP 2022. Selanjutnya, setelah tampil seperti ini, biasanya kalau belum pernah membuka akunnya, maka ini kosong ini.
Nah, kalau tampilannya masih kosong seperti ini, tinggal klik tambahkan SKP. Sebelumnya yang baru masuk atau baru login, pastikan bahwa di menu profile ini, pastikan data-data Bapak Ibu sudah benar. Ya, oke, diperiksa satu-satu. Kalau memang ada mau dirubah, silahkan klik edit profile. Di sini tinggal kita ketikkan masa kemudian dia akan muncul sendiri. Misalnya anggaplah saya belum ada, saya ketik Seman 1, dia akan mencari sendiri. Ini Seman belum dapat 1 bonek. Ini sudah ada, langsung dapat. Oke, kemudian klik oke. Kemudian pada menu yang lain ini masih menu profil. Di sini ada data atasan. Di situ ada data atasan. Di sini tertulis atasan nama kita ya, sebagai pimpinan. Karena di dalam aplikasi ini tidak mau ya. Maksudnya tidak mendukung untuk di dalam itu 2 pimpinan, hanya 1 saja. Tidak ada 2 pimpinan, tidak menerima di dalam aplikasi, tidak menerima 2 pimpinan. Lanjut ke atasan sudah, list pegawai 1 nor. Disinilah yang sudah menginput atau yang sudah login pada aplikasi e-kinerja ini akan terdata nama-namanya di dalam aplikasi ini. Yang sudah pernah login maka namanya ada di sini. Lanjut, di sini ada list pegawai bawahan. Saya tidak ada, karena tidak ada bawahan saya. Nanti sendiri akun kepala sekolah yang saya buka, maka di sini bawahannya nampak dia. Oke. Klaim pimpinan nol. Saya tidak klaim diri saya sebagai pemimpin, jadi masih warna hijau. Dan nanti seandainya saya kepala sekolah harus klaim ini. Oke, itulah menu profile. Selanjutnya, ya yang pertama ini kita akan memulai SKP-nya. Bagaimana cara menginput SKP-nya? Ya. Sekali lagi, untuk men-SKP bagi yang belum pernah masuk atau login di akun ini, maka di sini kosong, tidak tampak ini. Untuk menampakkan seperti ini, klik tambah SKP. Kalau di sini tidak usah saya tambah karena sudah muncul. Di sini bisa terlihat data-data kita lagi. Di sini ada judul tabel. Yang pertama klik detail SKP. Disinilah kita akan bekerja memasukkan rencana hasil kerja kita selama 1 tahun, mulai Januari sampai dengan Desember. Ya, jadi alhamdulillah kita sudah bisa lanjut sebagai guru, kita bisa lanjut untuk input karena atasan kita pas sekolah sudah bisa, Kabdi sudah bisa, Dinas sudah bisa, jadi berjenjang seperti itu. Akhirnya sampai lagi kita ini guru. Sekarang untuk mengisi, sebenarnya di kosong ini pada saat klik tadi ini tambah NHK, mereka di kosong. Ya. Atau siapa yang masih kosong punyanya, coba. Oke, saya coba. Saya keluar dulu dari sini ya. Oke, saya keluar di sini saja. Saya keluar, kemudian login. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, akun siapa saja yang bisa pakai. Tapi nanti kalau mau masuk lain, pasti akun masing-masing kan. Tapi kalau kerja ini kinerja, akun siapa saja boleh. Oke, misalnya saya kan pakai akun saya ini. Kemudian seulang ya, profile Seman Negeri 1 Bone. Di sini otomatis dia guru ahli media 4B. Oke. Oke, atasannya Pak Idris. Oke. Ini bukan pimpinan. Oke, kita mulai lagi ya dari SKP. Jadi kosong, tinggal kita klik tambah SKP.
banyak kita mulai mengisi cek sebelumnya cek lagi juniornya apa, atasannya. Oke, ke sekolah, dan seterusnya. Periode awal 01/01/2022 boleh ketik langsung pakai keyboard atau klik kode atau simbol kalender yang ada ini. Langsung ya 01/01/2022. Periode akhir 31 Desember 2022. Kita sepakati ini, sudah sepakati kita di Selatan bahwa pakai pendekatan kuantitatif. Artinya dalam bentuk jumlah, karena tidak bisa dua-duanya ya, pilih salah satu. Kuantitatif ya? Kuantitatif. Iya, oke. Oke. Jadi misalnya tadi waktu menginput periode awal dan akhir ada kesalahan, dia lihat dari 1 Januari 2 sampai dengan 30 Desember 2. Misalnya mau diedit, klik saja ini simbol warna orange sini, klik, edit kembali. Oke. Iya. Sekarang kita ini dalam statusnya masih draft. Artinya kalau masih draft statusnya, yang bersangkutan itu masih bisa dia rubah. Ya, tapi kalau statusnya persetujuan tidak bisa kita rubah tanpa ada persetujuan dari pimpinan. Ya, kita mulai. Di sini ada detail SKP. Sebelum ke detail SKP kita lihat di sini dulu matriks peran hasil. Siapa-siapa yang sudah bekerja. Di sini bisa dilacak teman-teman tak satu Yuno. Oh, ini Kamarudin sudah bekerja. Oh, ini masih kosong. Mulyana masih kosong. Oh, ini si Terawatia sudah bekerja. Tahu itu. Ini terpantau semua. Kalau kita buka akunnya ke Pasekolah, bisa dilihat ke Pasekolah ini sudah isi, ini yang belum kelihatan. Oke. Priska sudah, ini semua yang sudah mengisi. Oke, ini yang kosong sekali. Siapa nih? Oke ya. Saya kembali, klik ini kembali. Kita lanjutkan ke detail SKP. Kembali lagi sampai di posisi yang ini. Oke. Lanjut ya. Jadi untuk membuat rencana kerja atau rencana hasil kerja, kita klik detail SKP. Di sini kita bisa cek lagi data-data kita, atasan, pejabatnya ini siapa. Ini utama tambahan ini masih kosong. Ini mau diisi. Ini perilaku kerja yang disingkat dengan nama berakhlak. Yang sebelumnya itu kan hanya 5 ya. Iya. Sekarang berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Ada 7 yang disingkat berakhlak. Dan ada lampiran. Ya. Oke. Untuk mengisi RHK utama dan tambahan supaya memudahkan Bapak Ibu, file manual kemarin yang sudah ada bisa dibuka, ataukah kalau belum bikin bisa mengarang. Bisa karang sendiri di sini tanpa ada itu ya file manualnya ya. Tapi baiknya ada file manual, kita langsung copy paste begitu. Langsung kita isi RHK utama dengan cara tambahkan RHK. RHK itu adalah rencana hasil kerja. Kita klik tambah RHK, muncul kotak seperti ini. Sebenarnya Bapak Ibu di sini jelas ada petunjuknya apa yang mau dilakukan. Tapi kan mungkin kita malas membaca ya, sehingga yang samping itu terabaikan karena tidak baca. Padahal ini lebih jelas apa mau diisi di situ. Ya. Sekarang di situ ada 3 kotak kosong yang kita mau isi. Untuk kotak yang pertama ini otomatis ada. Ini sudah diintervensi oleh pimpinan. Dia sudah ada. Jadi tinggal memilih yang mana sesuai dengan RHK kita sebagai guru. Oke. Kita coba cek RHK hasil kerja atasan. Di sini ada 6 program kerja atasan kita, dalam hal ini kepala sekolah yang sudah diinput. Ya ini kemarin ditunggu.
Kalau seandainya belum terlimput di sini, kita guru nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, jadi kita mulai mengisi RHK. Ini tadi RHK prasekolah ini yang 6 tadi ini. Yang di sebelah sini, ini RHK kita, guru. Nah, dan sini ada 11 ya, yang ada sekali rencananya ada 13 programnya. Inilah masing-masing ya, ini terlaksana tugas pokok kepala sekolah. Ada bercabang ya, bercabang 6 untuk kita guru, mulai dari perencanaan sampai dengan laporan hasil. Sekarang kita lihat kembali ke aplikasi. Kita kembali aplikasi. Yang mana tadi yang pertama? Terlaksananya tugas pokok kepala sekolah ya, ini klik. Kemudian jenis RHK-nya apa? Tadi kan apa? Kita pilih utama dulu ya. Ada 2 di sini, utama tambahan. Utama dulu. Oke. Rencana hasil kerja kita. Ini yang isi sinyal guru. Kita copy saja untuk memudahkan. Copy. Satu-satu Pak. Ini untuk yang pertama copy. Ya boleh, cara mengcopy Bapak Ibu sudah tahu semua, tidak usah dijelaskan. Copy, buka aplikasi, klik lagi di sini, paste atau tempel. Oke, jadi oke. Sehingga di sini sudah tercantum 1 RHK kita. Yang RHK pas sekolah tidak nampak. Hanya RHK kita yang ada di sini. Oke, RHK kedua tambah lagi. Nih, tambah RHK untuk poin kedua tadi apa ya? Poin kedua adalah terlaksananya pembelajaran yang berkualitas. Copy lagi. Ini berada di mana? Dia masih yang sama RHK kepala sekolah yang tugas pokok kepala sekolah tadi. Oke, pilih sebagai tugas pokok kepala sekolah. Kemudian ini masih utama. Kemudian copy tadi yang kedua. Oke, pilih dulu. Ini, pilih dulu yang ini toh? Ini dulu yang di pokoknya berurutan. Ini dulu, ini. Di mana tugas pokok sekolah ini yang relevan dengan tugas kita sebagai guru ini ada 6. Klik yang pertama, kebetulan di sini kan sudah berurutan, misalnya toh? Ini. Kita yang pertama yang masuknya ke sekolah ya. Ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat ini, yang kelima ini, yang keenam ini. RHK-nya pas sekolah ada 6, tapi kita guru ada 12 atau ada 11. Pindah ke RHK ketiga, ya, tambah RHK, ya, karena ini masih di RHK yang pertama tadi yaitu tugas pokok sekolah, manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi, maka masih dikategorikan sebagai rencana utama. RHK yang ketiga apa untuk guru? Kita buka lagi. Oh ini terlaksananya penilaian. Sekedar saya jelaskan sini ya, kalau misalnya ada yang mau bikin ini, kalau mau bikin RHK itu pakai bahasa output hasil. Kalau misalnya terlaksananya penilaian dengan baik, terlaksananya pembelajaran dengan baik, dengan berkualitas, itu sudah bahasa asing, bukan masih bahasa istilah baru rencana, tapi sudah menyatakan bahasa outputnya. Saya copy, buka aplikasi, klik kanan, tempel atau paste. Oke, sudah 3. Lanjut RHK keempat, tambah RHK, pilih rencana atasan kita. Ini yang sudah terprogram. Yang pertama masih jenis RHK-nya masih utama. Kemudian rencana hasil kerja guru, kita buka lagi file Excel kita. Yang keempat, blok, copy, kemudian masuk aplikasi, Ctrl V atau paste. Oke, lanjut tambah RHK lagi untuk RHK kelima, masih di RHK kepala sekolah yang pertama. Ya, pertama. Oke, jenis masih utama.
Kemudian copy Excel untuk LHK kelima. Terlaksananya tindak lanjut. Oke. Tambah lagi LHK ke-6. Ini masih LHK kepala sekolah yang pertama. Jenis LHK utama. Buka Excel, copy yang ke-6. Buka aplikasi, Ctrl V. Oke. LHK kepala sekolah yang pertama ada 6 LHK guru. Lanjut, tambah LHK. Untuk LHK kepala sekolah yang kedua, terlaksananya pengelolaan tugas tambahan guru dengan tepat. Ini masih utama. Saya jelaskan dulu di sini ya. Jadi tugas tambahan guru itu bisa sebagai pembina ekstrakurikuler, bisa sebagai wali kelas, bisa sebagai kepala perpustakaan, bisa sebagai kepala laboratorium, itu wakasek, itu ya. Oke, jadi menyesuaikan Bapak Ibu. Oke. Copy, kemudian masuk ke aplikasi. Masih utama. Ctrl V. Oke. Lanjut, tambah LHK. Ya hanya satu itu ya. Dari tugas tambahan mungkin rata-rata memilih satu. LHK ketiga. Terlaksananya penilaian kinerja guru yang transparan, tepat waktu dan benar pelaporannya. Dalam hal ini PKG guru. Ya. Masih utama, rencana hasil kerjanya adalah tersusunnya laporan PKG dengan baik dari bahasa hasil dengan baik atau yang berkualitas. Masuk aplikasi, Ctrl V. Oke. Lanjut, tambah LHK. Untuk LHK kepala sekolah yang keempat. Ya, yang keempat sekarang ya, terlaksananya program PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan. Saya jelaskan dulu ini ya Bapak Ibu. Untuk PKB guru ya, bisa dalam bentuk diklat fungsional, bisa dalam bentuk karya ilmiah, dalam hal ini PTK best practice, bisa dalam bentuk karya inovasi. Rata-rata saya memilih bikin PTK utama, kemudian rencana hasil kerja, buka Excel, copy. Yang pertama itu terlaksana kegiatan diklat. Iya, ini diklat. Diklat fungsional yang terhitung 1 kredit dari nilai 30 sampai 80 jam, itu dikategorikan 1 kredit. Oke, masih PKB. Kan situ ada 2 PKB. Yang satunya sudah di-copy tadi masuk ke aplikasi. Kemudian oke, copy, kemudian masuk aplikasi. Ctrl V. Oke. Tambah LHK lagi. Tambah LHK yang masih PKB kan ya, masih PKB untuk LHK yang kedua. Jenis LHK masih utama. Jenis LHK utama, rencana hasil kerja adalah yang PTK tadi. PTK ya itu. Jadi untuk PKB ini ada 2 rencana kerja kita, yaitu diklat fungsional dan publikasi karya ilmiah, dalam hal ini laporan PTK. Oke. Masih ada lagi tambah LHK. Ini sudah masuk jenis LHK tambahan. Terwujudnya program dan peningkatan motivasi kerja pendidik dan pendidik. Dalam hal ini adalah boleh dalam bentuk satya lencana ini. LHK-nya adalah satya lencana. Oke, selain satya lencana, mungkin di sini bisa kayak jadi pengawas itu, pengawas ujian,
Untuk lebih jelasnya baca Permen nomor 16 tahun 2009. Lanjut, oke. RHK terakhir. Terdaftar sebagai anggota atau pengurus organisasi. Di sini bisa MGMP, bisa organisasi, misalnya PGRI. Oke, terdaftar sebagai anggota PGRI. Kartu PGRI. Oke. Ya, sekarang kita cek, kita scroll ke bawah. Apakah sudah terikut semua? Ada berapa poin? Ada 12 yang bagi ada Satya rencananya. Selanjutnya kita isi indikator, aspek dan target. Aspek, indikator atau IKI. Ya, caranya arahkan kursornya pada masing-masing RHK yang tepatnya pada warna hijau, tambah indikator, klik kiri. Mulai dari aspek berurutan seperti yang ada di manual, kuantitas dulu. Setelah itu buka Excel, kuantitas dulu Pak, walaupun di aplikasi kualitas dulu. Oke, yang mana indikatornya? Lihat dulu ya, RHK pertama tadi tersusunnya dokumen perencanaan, kuantitasnya, jumlah dokumen yang disusun, topping. Buka aplikasi, paste atau control V. Target, kita lihat lagi Excelnya. Targetnya berapa? 2 dokumen, 2 semester, genap dan ganjil. 2 dokumen. Oke. Indikator pertama untuk RHK pertama, aspek yang pertama selesai. Tambah lagi aspek, tambah indikator, aspek kualitas. Indikatornya apa? Buka Excelnya yang sudah dibuat. Tercapainya persentase sesuai diharapkan. Kualitasnya berapa? Di sini tercapainya persentase kita ambil berdasarkan nilai PKG. Itu dasar kita. Sebenarnya tidak mesti harus bisa mengambil nilai rentang 76 sampai 90, itu sudah kategori baik. Karena supaya ada dasar kita, supaya tidak mengada-ngada. Nilai dari mana itu? Oh, dari nilai PKG 94%. Baik, ini sangat baik nilai PKG. Cari targetnya. Lanjut untuk aspek yang ketiga, yaitu waktu. Lamanya proses penyusunan dalam rentang 1 tahun 12 bulan. Kontrol V, target 12 bulan. Oke, kita pastikan. Oke, 12 bulan. Oke. Sehingga RHK kita yang pertama dari segi aspek, IKI dan target sudah selesai. Lanjut dengan cara yang sama, RHK kedua kita tambahkan aspek, IKI dan target. Kuantitas RHK kedua terlaksana pembelajaran yang berkualitas, jumlah laporan tatap muka atau agenda harian guru. Oke, kualitas persentase apa tadi? Kuantitasnya 2 laporan. Laporan semester genap tahun pelajaran 2021-2022 dan semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Tambah lagi indikator mulai dari aspek kualitas karya, kualitas
Oke, kopi masuk aplikasi, kualitas 94%. Oke, sudah ada. Kalau sudah pernah kita mengisi, menginput, otomatis tidak pilih, tidak mengetik ini lagi. Oke, lanjut untuk tambah indikator ketiga, yaitu waktu. Oke, waktu 12 bulan. Nah, sedikit informasi mengenai pengisian aspek ini. Di aplikasi itu kan ada 4 kuantitas yang menyatakan itu jumlah, kualitas itu dalam bentuk ya predikat ya. Kemudian untuk waktu setelah jelas ada biaya. Tapi biasanya kita di sini selalu pakai 3 itu. Kuantitas, kualitas, dan waktu. Bahkan ada yang membuat SKP itu dia hanya mencantumkan 2. Kuantitas, kualitas, waktu, dan enggak. Bahkan ada 1. Tergantung kesepakatan kita. Dan karena kita dari dulu bikinnya ini ada 3 aspek, maka kita padamkan saja yang sebelum-sebelumnya. Oke, lanjut. Untuk RHK kedua, indikator kedua sudah selesai. Kita akan lanjut ke RHK ketiga dengan cara yang sama. Kita isi kuantitas, kualitas, waktu seperti cara di atas. Jumlah laporan penilaian PAT itu terlaksana pada semester genap 2021-2022, sedangkan PAS terlaksana pada semester ganjil 2022-2023. Analisisnya saya kira sudah sebagian teman-teman mengambil filenya. Dua laporan. Oke. Lanjut ke indikator kedua, kualitas. Berarti kalau kualitas itu persentase berapa? Persentase yang diharapkan sesuai dengan nilai PKGK. 94%. Oke. Lanjut aspek ketiga yaitu waktu. Lamanya mengenai waktu pelaksanaan penilaian. 12 bulan. Oke. RHK ketiga selesai terinput. Kita lanjut ke RHK keempat. Kita mulai yang pertama, kuantitas. Oke. Jumlah laporan analisis PAT garing PAS. 2 laporan. Ya, sekarang sudah di RHK keempat ya. Kualitas untuk yang analisis tadi berarti persentase keakuratan laporan 94%. Oke. Tambah indikator aspek waktu. Dengan cara yang sama untuk melengkapi indikator setiap RHK, caranya sama ya. Kuantitas, kemudian ya, jumlah laporan hasil tindak lanjut. 2 laporan. Oke.
kualitas. Persentase keakuratan laporan 94%. Tambah indikator aspek waktu, indikatornya buka Excel, waktu pelaksanaan. Yang ketiga, oke ya. Target 12 bulan, oke. Lanjut untuk RHK ke-6 untuk mengisi indikator aspek target. Pertama, kuantitas. Jumlah laporan pengolahan nilai rapor. Target 2 laporan. Oke. Lanjut, aspek kualitas. Persentase keakuratan laporan. Targetnya 94%. Selanjutnya, indikator aspek waktu. Lamanya proses penyusunan. Target 12 bulan. Oke. Tugas pokok sebagai guru, tugas utama kita sudah selesai, mulai dari merencanakan sampai pengolahan nilai. Lanjut untuk RHK ke-7, yaitu tugas tambahan kita sebagai guru. Mulai dari kuantitas, jumlah laporan wali kelas. Nah, kebetulan ini yang dicontohkan adalah wali kelas, tugas tambahannya 2 laporan. Oke. Lanjut, indikator aspek kualitas. Persentase keakuratan laporan. Target 94%. Tambah indikator aspek waktu. Lamanya proses penyusunan. Target 12 bulan. Oke, selesai tugas tambahan kita sebagai guru, yaitu wali kelas. Lanjut ke penilaian kinerja guru, PKG. Di sini 1 RHK. Indikatornya kuantitas adalah adanya laporan PKG. Target 1 laporan. 1 laporan karena ini langsung 1 tahun PKG yang dibikin. 1 laporan. Tambah indikator aspek kualitas. Tercapainya persentase nilai PKG sesuai diharapkan. Ternyata yang diharapkan itu nilainya 94, targetnya 94%.
Tambah indikator aspek waktu. Ketepatan waktu pelaksanaan. bulan. Target 12 bulan. Oke, selesai untuk menginput PKG. Lanjut untuk RHK ke-8, yaitu berkaitan dengan diklat fungsional. Ini nanti diklat fungsional dalam 1 tahun bisa mungkin 2 ya, atau kalau ada 3 bisa 3, oke 3 maksimal saja. Dan masing-masing dibuatkan laporan diklat ya. Dalam hal ini kalau nanti dipangkat, laporan pengembangan diri. Mulai dari aspek kuantitas, jumlah kegiatan diklat fungsional 3. Oke, sebenarnya bisa dalam bentuk satuannya sertifikat, tapi kalau sebaiknya laporan saja, karena kalau pangkat laporan dibikin sekalian bekerja. Dalam laporan itu ada sertifikat di dalamnya. Iya. Biasanya kalau pangkat kan laporan dibikin, laporan yang masing-masing sertifikat itu buatkan laporannya. Dan sekalian ini laporan saja. 2, berarti ini 2 laporan, berarti 2 sertifikat yang kita buatkan laporannya. Tambah indikator aspek kualitas. Persentase keberhasilan kegiatan peningkatan kompetensi guru 94%. Oke. Lanjut, tambah indikator aspek waktu. Lamanya waktu pelaksanaan 12 bulan. Oke, selesai untuk 1 RHK lagi. Di mana di PKB tadi ada 2 ya, satunya lagi PTK atau karya ilmiah. Oke, kita tambahkan indikator-indikatornya mulai dari aspek kuantitas. Oke, silakan lanjut untuk mengisi indikator pada RHK ke-10, yaitu pembuatan laporan PTK. Target 1 laporan PTK. Demikian untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.